Saya sangat senang kepada pemikiran muallif ini. Beliau itu dari Uzbekistan. Saya sok tahu karena saya belum pernah nyampe Uzbekistan. Cuma saya sebagai orang Indonesia pernah dendam sama Uzbekistan. Kenapa? Sepak bola kita kalah. Dikalahkan oleh Uzbekistan. Tapi kalau urusan pemikiran, saya demen sama pemikiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Habib Hashim Al-Idrus, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus pengasuh pondok pesantren Ummul Qura, yang mulia Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Syamsul Anam. Beliau sekarang berada di Mekah. Semoga beliau senantiasa sehat, panjang umur, dan bisa kembali ke tempat ini dengan membawa predikat haji yang mabrur. Segenap majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Ummul Qura tanpa terkecuali, para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya dari forum koordinator pimpinan di kecamatan, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, yang terhormat Kepala Desa beserta segenap aparatur, yang terhormat kepala-kepala sekolah, kepala-kepala madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Ummul Qura, yang terhormat segenap Dewan Guru, pemegang amanah dari pengasuh, para pendidik. Kita doakan semoga para Dewan Guru bisa tetap istiqomah mendidik anak-anak kita, dan tentunya ilmu yang diberikan semoga menjadi ilmu manfaat dan barokah. Segenap wali santri, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di suatu acara gebiar haflah al-imtihan, haflah al-ikhtibar di pondok pesantren Ummul Qura. Dan alhamdulillah malam ini telah kita saksikan bersama, mulai dari kemarin tadi anak-anak kita telah diwisuda. Bahkan barusan kita saksikan ada di antara anak-anak kita yang telah meraih
predikat baik dan terbaik di pondok pesantren. Semoga yang meraih predikat baik dan terbaik, semoga ini bukan satu hal sanjungan yang bisa melalaikan mereka, tapi justru ini adalah awal semangat mereka untuk tetap mencari ilmu. Tapi juga kita doakan anak-anak kita yang tidak mencapai tingkatan itu, semoga tidak putus asa. Tapi kita doakan semoga akhlaknya bisa sesuai seperti apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Singkat pemator campuran karena gulereng Madura. Sebenarnya kula panika hadir di tempat Kak Dinto beni apidatua. Kula hadir di tempat Kak Dinto karena event tamat tua. Kiai Haji Adnan Ghazali itu adik dari abah mertua. Kemudian beliau bukan mengundang, memberi perintah. Kalau mengundang kan tidak pantas, mertua ngundang mantu kan tidak pantas. Memberi perintah sambian ngiseh ning umul kuro, bisa? Bisa. Kenapa? Ya ini sudah. Kaula mantoh bebeen beliau matoa. Bila mana ada perintah dari atasan, tapi bawahan masih mempertanyakan perintah itu, berarti bawahannya setengah hati untuk melaksanakan perintah atasan. Saya banyak belajar dari dunia militer ini. Ini yang polisi, tentara. Apapun perintah atasan, pasti beliau bilang, siap. Berat tidak berat, siap. Kemarin kita sudah diberi pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintah dengan yang berat-berat, menyembelih putranya. Terus kemudian beliau diperintah lagi pindah dari Mekah, ditinggalkan putra dan istri tercintanya, pindah keluar dari Mekah. Ternyata hanya ditinggal 2 orang. Anggaplah 1 karena masih kecil yang 1. Dengan perintah juga bagaimana beliau diperintah khitan umur 80 tahun. Andaikan ini terjadi sama orang kerikilan, insya Allah pasti bilang, mohon maaf, masih mau istikharah. Lo coba, diperintah khitan umur 80. Dan ternyata beliau itu melaksanakan khitan tidak main-main. Pakai kapak. Kodum, goli. Dalam satu riwayat beliau ditanyakan, kenapa kamu pakai ini? Loh kan ini perintah. Loh saya kan memerintah hanya khitan, tidak memberikan cara pakai itu. Apa kata beliau? Garihtu an uakhira amroka. Garihtu an uakhira amroka. Mohon maaf ya Allah, saya tuh paling tidak senang mengakhiri perintahmu, memundurkan perintahmu. Bila mana ada perintah, risiko akan saya tanggung walau berat seperti apapun saja. Semoga anak-anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena terus terang, kalau mau mencari anak-anak sekarang yang cerdasnya luar biasa, banyak. Sampai sekarang ada yang disebut dengan akselerasi. Program percepatan. Buah-buahan belum masanya dimakan karena masih belum pantas dimakan, dipercepat. Akhirnya masa. Karena apa? Rekayasa genetik. Anak juga begitu, lahir tinggal milih mau lahir tanggal berapa, bulan apa,
pilih tanggal cantik, bulan cantik, bisa. Proses apa? Sesar. Anak yang pinter sekarang, proses akselerasi bisa, percepatan. Akhirnya umur juga percepatan. Kalau dulu orang-orang sepuh 80 sampai 90 tahun sampai 100 tahun. Sekarang 40, 50 tahun. Mate, bon. Kenapa? Percepatan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kecerdasannya ini berbanding lurus dengan kebaikan akhlaknya? Ini yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, sebagai stressing saya, malam ini bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak salah karena banyak yai yang hadir. Kalau nanti salah, mohon maaf, jangan saya yang disalahkan, yang ngundang. Ya salahnya ngundang saya. Saya akan membuka satu kitab namanya Bustanul Arifin. Saya sangat senang kepada pemikiran muallif ini. Beliau itu dari Uzbekistan. Saya sok tahu karena saya belum pernah nyampe Uzbekistan. Cuma saya sebagai orang Indonesia pernah dendam sama Uzbekistan. Kenapa? Sepak bola kita kalah. Dikalahkan oleh Uzbekistan. Tapi kalau urusan pemikiran, saya demen sama pemikiran ini. Beliau bernama Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi atau Abu Lais As-Samarqandi. Beliau pernah menyatakan, wa yuqal, dan pernah dikatakan oleh ulama, innama yantafi'ul muta'allim bikalamil alim idza kana fihi salathu khisal. Murid, santri itu ilmunya itu bisa manfaat bila mana dalam diri murid itu ada 3 perilaku baik. Bila mana tidak ada 3 perilaku baik, jangan harap ilmu murid ini bermanfaat. Seperti yang saya tadi bilang, orang pinter banyak, orang alim lu banyak. Karena ada proses akselerasi, percepatan, metode cepat baca kitab, metode cepat baca ini, metode cepat baca ini. Tapi sekarang pertanyaannya, manfaatnya ada apa tidak? Kalau ingin manfaat, yuk dibarengi dengan 3 hal. Ini harus didukung oleh wali santri. Bukan hanya santri, tapi wali santri. Terutama wali santrinya, sekali lagi, terutama wali santrinya, ibu-ibu. Bukan bapak. Kenapa? Kalau ibu yang mendukung, bapak ikut. Tapi kalau bapak yang mendukung, ibu tidak setuju, gagal. Buktikan kalau tidak percaya. Wahai para bunda, siapapun yang merasa bunda, siapapun yang merasa menjadi ibu, perhatikan. Anak bisa manfaat bila memiliki 3 hal. 1, at-tawadhu fi nafsi. Dia itu merasa rendah diri, merendahkan diri ketika dia belajar ilmu, tidak membawa status sosial ke rumah, dari rumah ke pondok. Lora pakai geluh. Saya dulu masih ingat loh apa yang didawuhkan guru saya almarhum rahmatullah alaih Kiai Haji Abdul Haq Zaini. Beliau dawuh ngene, mon ngaji ya loranah pakai geluwak ning pintu masuk pesantren, dekik mun liburan kalak boleh, karena kalau masih membawa status sosial yang dari rumah dibawa, saya ini loh anak pejabat, saya itu loh anak kiai, saya loh putra ini, maka ini bisa diyakini, maaf ya, maka ini bisa diyakini, tapi ini kaidah aksariyah ya, bukan kaidah kulliyah. Ini adalah kaidah kebanyakan, bukan semuanya, tapi ada yang tidak seperti itu. Kaidah aksariyah ini adalah kaidah kebanyakan, mayoritas, rata-rata sengaji ya Pak.
Malas untuk belajar. Kenapa? Dia punya titel gitu. Apa titel? Ya tadi itu. Saya anak-anak pejabat. Saya ini putra kiai. Tegak ada ya kok pakun lora. Setuju. Oh, setuju. Ya tak setuju. Wong ini bukan pendapat saya. Ini pendapatnya Syekh Abul Laits As-Samarqandi. Jadi kalau masih membawa itu, tolong jangan dibawa. Memang murni ketika mau mondok mencari ilmu. Lepas semua status sosial. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Karena ini juga dikuatkan oleh imam kita. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang kalau masih membawa status sosial sulit untuk belajar karena dia bawa status sosial. Oleh karena itu apakah tidak curiga kita kalau putra-putra kiai bukan mondok di rumahnya tapi juga mondok di luar? Kenapa? Meletak loran nai sapa polan mon duk ningi pon duk TV sapa sih kira mayu ustadznya mau marah cek loran ruwet. Itu kan nata kok kening tola tek itu kan ini menerom ompama ini jadi itu jadi semua lepas ketika mau mondok. Panjenengan juga begitu ibu-ibu. Panjenengan ketika panjenengan sekarang kaya lepas kekayaannya. Iksyausinu fa innan ni'ama la tadum, kata Nabi. Hidup sederhana saja, fa innan ni'ama la tadum. Nikmat itu tidak akan mungkin langgeng. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi yang mengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa harta atau kekayaan itu persis seperti air. Bagaimana air? La yastaqirru fi maudhi'in. Air itu tidak pernah menetap dalam satu tempat, pindah-pindah. Mungkin saya bukan orang sini, mungkin orang yang paling kaya di Kerikilan dulu sekarang sudah tidak kaya. Orang yang paling miskin dulu di Kerikilan mungkin sekarang sudah kaya. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Mungkin saya sering diundang ceramah-ceramah sekarang, sering diundang, sering masuk YouTube. Mungkin 3-4 tahun lagi sudah tidak laku. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Bisa karena tidak laku, bisa karena saya sakit-sakitan. Akhirnya ketika diundang tidak hadir, tidak hadir. Seperti kemarin diundang ke Kalibaru kan tidak hadir. Kenapa? Ya operasi. Tidak pernah ekonin, tidak malaikat. Sakit. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Pejabat saja jabatannya 5 tahunan. 5 tahun berganti, 5 tahun berganti. Mele boleh, pese boleh, ruwet boleh. Karena kalau hanya punya visi misi tapi tidak punya visi, sulit boleh. Nah, ini yang harus kita pikir. Oleh karena itu, ibu terutama, ayo lo bu, ketika panjenengan mau memondokkan anaknya di pondok pesantren Ummul Qura, bilang, nah, kamu bukan anakku lo ya, dalam bidang ini, kamu itu adalah santri. Ketika masuk, berarti kamu adalah santri pondok pesantren Ummul Qura, yang mana harus taat kepada aturan pesantren. Jadi yang saya repot nih kan apa? Itu wine. Bedok remah ban ustad dah. Kenapa nak dipukul ya? Dikomporin. Akhirnya apa? Sudah ndak mikir itu ustadznya, apa itu kiainya, apa itu bunyainya, dibully, bunyai dibully, kiainya juga dibully. Akhirnya apa? Terhembuslah fitnah kanan kiri.
Maaf Pak Bu, maaf sekali lagi, maaf. Kata-kata saya mungkin agak menusuk. Pondok pesantren itu ketika sudah sesepuh, yang sepuh sudah wafat, pasti wong namanya Gus-Gus itu pasti ada perbedaan pendapat. Tolong satu, saya ingin katakan, satu, ring luar jarok norok. Karena kadang-kadang yang merusak pesantren bukan kiainya sendiri, bukan gusnya sendiri. Kenapa? Karena dikompori orang luar. Ya mungkin ini jenengan, maaf ya, mungkin jenengan mungkin curiga. Ini pasti ada masukan ke muslim. Wallahi tidak ada. Wallahi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang melapor ke saya harus begini. Apalagi Lea Hakam. Lea Hakam tidak bertemu dengan saya, baru ketemu. Manatnan tidak ngomong apa-apa. Beliau cuma merintah. RDR. Rensaren. Hanya begitu. Perbedaan pendapat biasa. Tapi orang luar loh, jangan membesar-besarkan. Karena ini akan merusak, bukan mendukung. Apa yang akan terjadi? Awas loh Pak Bu, kalau sering ngompor-ngompori seperti itu sampai terjadi masalah besar di pondok pesantren. Awas, bukan untuk jenengan loh Pak Bu. Parah nanti akibatnya apa? Kasihan anak-anak jenengan pada suatu saat. Ya sudah, disampin Mak Yonceng. Ya begini, akhirnya apa? Kita diam, sama saja ini perbedaan. Satu contoh perbedaan partai politik, perbedaan pilihan, ceronoro ring delem ruang. Sampean nang dadi penonton. Seenak apa? Saya nyaman loh. Tidak tahu. Coba orang bilang tidak tahu tuh loh sekarang yang memang kadang kurang sudah. Sok tahunya itu loh. Dana anu. Enak kan? Tak tahu. Rore keluarga adelem gua taruh noro. Sehingga kata Imam Malik gimana? La adri, ma adri, ilmu. Bilang tidak tahu itu ilmu. Karena dari ketidaktahuan itu loh, kita belajar, akhirnya belajar. Ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Kata Rasulullah, ditanyakan, ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Nabi, apa kira-kira yang banyak memasukkan orang itu ke api neraka? Apa kata Nabi? Qala al-ajwafan, dua lubang lurus atas bawah, ini yang banyak menjerumuskan. Oleh karena itu ketika kita menikah aman satu lubang, sehingga disebut faqadistakmala nisfaddin, sungguh menyempurnakan separuh agama. Maknanya separuh agama itu bagaimana kalau sudah disempurnakan? Karena yang bawah aman, tinggal separuh yang tidak aman. Mulut, culut, baba, aman, anak. Hati-hati. Oleh karena itu, untuk syarat ini, saya mohon, kula nih kak, yang lakadungan nih, lakadungi soro, lakadungi pakon. Jadi saya menyampaikan seperti ini. Kok berani sampean menyampaikan seperti itu? Karena gula panika masuk yako tek yako, gula make tek yonceng, gula bela ke kantor. Jadi karena yako tek yako gula bela harus menyampaikan. Ya berarti mungkin bisa saja dari keluarga dalam pocuri pada Pak. Karena Nabi keluarga dalam tidak bisa. Lihat kamu menyampaikan, takut disangka suruh ini menyampaikan. Akhirnya dari orang luar, pengamat. Perkara iya, semoga ke depan akan lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan. Saya meyakini Ummul Qura tidak akan ditinggalkan oleh sesepuh. Tidak mungkin ditinggal. Apapun yang terjadi, barokah sesepuh akan tetap mengalir. Indikatornya apa? Pondok ini bukan pondok yang baru seumur jagung. 80 tahun lebih. 8 berapa? 88. Hampir 1 abad. Allah.
Hampir 1 abad. Sulit loh Pak. Pesantren yang sampai puluhan tahun, apa bahkan sampai 100 tahun sulit. Muntah ke Raja Barokan. Bertahan sampai sekarang loh, 88 tahun. Apa? Muntah orang seni pun belum. Allah. Ini tidak ditinggal oleh almarhum. Yang penting apa? Kita kan itu punya niatan untuk tetap membesarkan pondok pesantren Ummul Qura. Kenapa? Karena ini bukan hanya tanggung jawab dari pengasuh, bukan hanya tanggung jawab dari keluarga pengasuh, tapi tanggung jawab kita bersama. Dengan artian apa? Kerikilan bisa harum, daerah sini bisa harum, bahkan pondok pesantren akhirnya menjadi alamat, terutama di dunia sekarang yang transaksinya banyak jual beli online. Akhirnya alamat timurnya pondok pesantren Ummul Qura, baratnya pondok pesantren Ummul Qura, iya deh. Selatannya pondok pesantren Ummul Qura, utaranya pondok pesantren Ummul Qura. Dibuat alamat, diambil manfaat, tapi tolong manfaatnya ambil, tapi tolong dijaga, jangan sampai dirusak, agar pondok pesantren Ummul Qura tetap berjaya sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal hirsu 'ala ta'allum. Santri itu bisa manfaat ilmunya apabila dia tetap semangat belajar. Semangat belajar. Tapi hari ini, tahun ini kita, kehidupan kita sudah memprihatinkan. Tadi saya sampaikan waktu ceramah setelah zuhur, apa? Dengan kecanggihan teknologi, pinternya teknologi membuat otak orang bukan semakin pinter tapi semakin kosong. Dikit-dikit tanya AI, dikit-dikit tanya online apa, dikit-dikit tanya ini. Coba buatkan program skripsi, coba buatkan program bab 1, tidak usah mikir. Akhirnya apa? Otak tidak dipakai. Otak tidak dipakai. Otak kita semakin bodoh. Ini yang pinter, otaknya bodoh. Kul sempurna apa? Si lucu. Yang baca Quran tuh HP-nya sekarang MP3. Yang punya HP enggak baca Quran, hati-hati loh, nanti HP-nya masuk surga orangnya ketinggalan. Ada anak enggak bisa baca Quran, nyekar ke makam orang tuanya. Mohon maaf Pak, kok kenjek tak naon ya leding ngakitibi. Ya la yasin leding ngakitibi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Hafin zaman. Orang kok rokok. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mulai lah Pak. Katanya kalau rumah ingin selamat dari jin, dari setan, baca Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Berilah cahaya rumahmu itu dengan banyak baca Quran. Sekarang ini kalau orang pinter baca Quran sudah banyak. Bahkan yang ada di lapangan ini, di halaman pesantren, saya yakin 90% tahu baca Quran. 90% tahu baca Quran. Tapi yang istiqomah baca Quran saya yakin 15%. Mun badak. Alhamdulillah sekarang kong. Wah bedegung ah. Mun badak. Mohon badak. Ada kadang-kadang, maaf ya, kadang yang lucu itu persis seperti ketika di sini musim panen, entah panen rambutan atau panen durian Yang lucu itu apa? Pemilik pohon durian tidak tahu rasa duriannya. Kenapa? Jual kepi. Sama seperti kita bangga dituruni Al-Quran. Kita itu dianggap umat yang luar biasa, VVIP. Summa awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Istafaina min ibadina.
Kemudian kami mewariskan Quran, Alkitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Kita VVIP loh. Kita luar biasa. Kita tidak dituruni Quran, tapi diwarisi Quran. Kalau Nabi Muhammad dituruni Quran, kenapa dimaksud dituruni Quran? Ada perjuangan. Untuk mendapatkan hanya sekian ayat, perjuangannya luar biasa. Bahkan turunnya wahyu yang luar biasa, misalnya salatil jaras. Bagaimana? Seperti dentuman bel. Keras betul. Bagaimana Nabi Muhammad naik ke Jabal Nur untuk ke Gua Hira, Ghari Hira, hanya ingin mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tidak ada perjuangannya. Berarti kita diwarisi, bukan dituruni. Kenapa? Hanya beli ke toko langsung dapat 30 juz. Bahkan sekarang tidak usah beli, isi paketnya. Langsung terisi 30 juz. Kita dianggap umat yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai seperti kasus tadi, pemilik pohon tapi tidak merasakan buahnya. Bagaimana caranya? Doakan anak-anak yang di sini al-hirsu 'ala ta'allum. Al-hirsu 'ala ta'allum, dia loba, dia semangat untuk belajar. Ketika tahu tentang isi Al-Qur'annya, akhirnya dia merasa enak, lezat. Merasakan enak baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Apalagi sawabul hasanah, al hasanatu ba'daha. As-sawabul hasanah, al hasanatu ba'daha. Bahwa pahala orang yang berbuat baik itu pasti dia akan merasa terus ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Endingnya nanti semoga matinya husnul khatimah. Coba lihat di Rotib Haddad itu. Bacaannya Rotib Haddad itu kok saya curiga, yang lain tuh tiga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah, 3. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa dhahira, 3. Ya Rabbana wa'fu anna wa mhul ladzi kana minna, 3. Pas. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, 7. Setelah itu baru kembali 3. Ya qawiyyu ya matini fi syarradz zalimin, 3. Kenapa? Karena ini yang paling dibutuhkan oleh kita. Apa? Mati dalam keadaan Islam. Ada seorang ulama dulu senangnya menangis. Akhirnya ada santrinya yang memberanikan diri bertanya kepada beliau, Ya Aba Muhammad, alaika birraja, fa inna rahmatallah awsa'u min dzunubik. Yai, tolong jangan selalu menangis, jangan putus asa. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosanya panjenengan. Apa kata beliau? Saya tiap hari menangis bukan karena dosa-dosa. Saya umpama nanti disiksa karena dosa, itu berarti sudah risiko saya yang nakal. Tapi yang saya tangis itu satu, saya khawatir tidak mati Islam. Karena kalau saya matinya dalam keadaan tidak Islam, berarti yang terjadi nanti apapun pahala yang disampaikan pada saya tidak akan pernah nyampe. Nastete pabunya ering tahlil ngiteng nih. Mereka tahlil sampai aibuan. Yang tempat semate ternyata teh temu jak mati Islam. Duh, ngetek. Amitna ala dinil Islam. Amin. Amitna ala dinil Islam. Amin. Amitna ala dinil Islam. Amin. Makanya hati ini kan berbolak-balik kan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bolak-balik. Maka hati itu. Makanya ketika kita dibenci oleh orang, jangan kita repot-repot pusing mikirkan orang yang benci. Kenapa? Karena pemilik hati hanya Allah. Bisa saja sekarang benci, nanti malam sudah enak lagi. Biasa pemilik hati itu adalah Allah. Ketika kita dibenci oleh orang, jangan terlalu kita konsentrasi kepada yang membenci. Konsentrasilah kepada orang, kepada zat yang memiliki hati. Ayo. Mau mikir mbian kasih benci gini, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan begini, innaka la taqdiru antardhan nasa kullahum
Perhatikan, kamu itu tidak akan mungkin mampu untuk membuat orang itu senang seluruhnya pada dirimu. Fa aslih ma bainaka wa bainallah. Sudah, jangan mikir itu. Perbaiki saja hubunganmu dengan Allah. Summa la tubali binnas. Setelah itu jangan pikirkan cacian makian orang. Imshi fi tariqillah. Berjalanlah di jalan Allah. Berjalanlah di jalan Allah. Berjalan jalan Allah. Jok sampai mikir bentar orang. Mikir, apa? Orang pakun berdesi beci, orang pakun berdesi senang. Minta ridho Allah. Minta ridho Allah ni gampang. Kamu minta ridho orang. Orang ni kadang senang bola niri beri, saniri beri lepas ada beci boleh. Tapi kalau pada Allah ndak, objektif loh. Ketika diridhoi oleh Allah, masya Allah, terus diridhoi oleh Allah. Maka nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Deki. Ni kagak ni. Makan pidato. Deki inilah ya, Bon. Arwah pidato tak sepan. Lopor. Arwah jan mau pidato rode iya jan. Tare ongke kan toh. Takku mik nih. Gula ning yada. Gula naku abuku sambil ngaji ke sambian gantenan. Nah. Terus kemudian sampean bilang, pesantren rumah ibu do iya. Bojon pesantren aku tuh dah iya. Maju tadi kiai 2 minggu we. Terus tahu, untak moros ya. Tak langkong nyon sapora. Tak langkong, seporan. Kadang benigun santren sehelap, pakai reng tuan murid helap kiye kadang. Betul. Ketika dipasrahkan ke kiai, saya mau masrahkan anak di pondok ini, kan pasrah kan? Berarti pun pasrah kan harus ikut taat aturan kan? Ternyata yai mohon pamit, apa boleh ya? Dupo pona anak akabin gitu. Maaf jauh geluh. Dupo poh jauh mindo jauh. Muntretan tibi ya tuh. Bah, kentus setanian gay. Akhirnya apa? Tetap kiai konsisten. Lah, tayatina. Mulai langsung. Jek mekar pak kiai. Waduh. Bada yang gini. Dok rem mekar pak kiai. Padahal retang anak. Ya siapa saya tak tahu. Cek ring ribeni putran kiai, mak pasti bagi. Mohon maaf. Biar ni kan memonduk ke, napa ntar makembi kan. Terutama si lucu. Saya punya cerita di rumah. Ndak benih ngomong nyandeng bengkalan, benih lecek ongkuan. Ada salah satu wali santri datang ke rumah pagi. Setelah saya ngajar santri pagi, turun nemui tamu. Pas beda wali santri minta aing barok kakek. Aing full sepul. Iya ru pasar nasi seket dong. Iya serop. Air barokah ya sih. Terus saya bilang, "Napa Pak? Saya sakit." Sobung saya sakit. Boh, mak minta aing. Anak tak pernah. Kamu mondok kamu. Abu ikan tuh. Oke. Langsung ke toko saya ambil air. Ke air santri. Ke ituan nak. Ngabas ke pintu gerbang pondok bini. Papa debu ibu mau keluar lemari. Bah, saper. Bu, kenapa? Kenapa? Mai bakal keluar lemari. Saya lagi anak gula. Anak apa ya? Aduh,
Ya tak napa ku natanya bu. Apa? Tak napa aja ku natanya. Tak pernah ke? Bambu abi gulai. Saya curiga. Ini pasti istri dari suami yang minta air itu. Curiga saya sudah. Bu, dengan suaminya sampean ke sini. Engki, kamu. Yang pel. Lah, tak le bener. Gagal air, saya masukkan lagi ke toko. Tak, masuk. Kamper tojuk saya. Maaf ya Pak, gagal airnya. Lu kenapa? Coba sampean lihat di pintu gerbang. Lu apa? Istrinya sampean sudah mengeluarkan almari anaknya sampean. Katanya disuruh berhenti. Apa jangan lagi nah? Kimun senika tore gula amit ya. Siapa pemenangnya? Ibu negara. Coba kalau ibu usul. Pokoknya selepas kelas 6 SD anak saya mondok di Ummul Qura. Ibu usul. Bapak bilang, saya tidak setuju. Pasti jadi. Ibu saya bilang, Banjaro-noro, engkau sengirim mau apa? Coba suaminya bilang, selepas kelas 6 anak saya harus mondok di Ummul Qura. Dan sebini, tak setuju. Tidak jadi. Ruwet. Kenapa? Suatu saat sang bapak ketika repot kan tidak bisa ngirim. Ibunya diperintah, ayo ngirim. Siapa suruh rojak kalau tak setuju? Wahai para bunda, abuli ke bunda boleh. Oleh karena itu orang-orang yang sukses ini, tokoh-tokoh ini lahir dari ibu-ibu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Terus bilang, lo ayah gimana? Ayah cari rezeki, cuan, cari finansial, malam tahajud, doakan anaknya, besok kerja cari rezeki, kirim putranya, sekolahkan putranya, kuliahkan putranya. Jenengan sebagai teman curhat pada anak harus ngasih semangat sehingga mereka semangat untuk belajar. Mau kuliah ke luar negeri umpama, ke Maroko, ke Mesir, atau ke Amerika lah sekalian, tak kata mana, ke Perancis kemana, embuk mon ngocak, berangkat dong, Bismillah nak, cekok takok, doa ibu menyertai, mangkat roke, ya, mau nembuk ngirim ke Ummul Qura, nangis sesaraan benanan, kiriman wahai siom. Pernah benyena ya tolos ambuah. Betul. Darum ya. Tapi ini tradisi loh ya. Tapi saya tidak bilang gimana ya. Ibu itu saking rentannya. Terus kemudian saking nyambungnya sama anak. Ada anaknya kuliah di mana-mana, itu ada yang sakit terasa kalau sama ibu. Salah satu contoh, maaf ini bukan cocok logi, ini bukan. Maaf, siapa sakit rela? Matang soso sakit. Ongguan ya. Jadi jejak ring mana balik, pak. Siapa lah sakit rela? Sebentar, maaf. Ini pengalaman sama saya. Kula kan di Madura, mbok kula di Jember. Telepon. Ban tak sakit, Ban. Engki sakit. Oh, tak soron. Mari periksa lah. Ampun kan. Iya, terberesah. Coba. Terasa. Mau nepan apa sesakit. Lo ngadi. Kope, tapi munin, coba bu, kina apa punten? Ini bukan dicocok-cocokkan, tapi ternyata terjadi.
ilmu tua itu loh, anaknya minggat kalau supaya dia datang itu apa? Kalau mau tidur diajak tidur, nak pulang nak, tidur. Itu sampai tidak kerasan itu. Di tempat persembunyiannya pasti keluar, tidur nak, tidur. Makannya nak, makan yuk, makan. Pola geng pengalaman rumah. Mata ambu sekesokan. Iya, ayo nak tidur, yuk udah malam tidur gitu. Ayo nak, begitu. Jadi disentuh. Apa itu tidak termasuk telepati? Telepati. Betul. Saya pernah punya cerita haji tahun 2008. Ketika di Madinah, asar waktu itu, tahu-tahu ada teman saya bilang, "Kulemak ngiding baunya campur gitu." Ini makanan khas orang sana, tahu di apa dia campur. Ya, kelangkong. Kok kulemak ngiding campur? Saya itu kalau mau gulung ini mau bentar terapas pun. Kayak ngerosak ci elong ci. Madinah di mana boleh campur ci. Mau nasi mandi, nasi bukhari boleh ci campur. Tahu-tahu ditelepon oleh ibunya. Assalamualaikum, salam. Beres sih. Beres boy. Bedi di mana? Bedi Madinah. Hari sehat kepir ya. Hari sehat kepir. Dulu tidak ada video call. Hari sehat kepir. Telepon lagi nit loh. Simen. Enggak menelpon Simen. Nokia hebat Nokia. Oh iya. Akhirnya tanya. Apa jadi seci? Asar bu, benar gula siapa nyonan lah mulai orang kepilai. Anaknya tanya, ibri apa bu? Ibri campur. Coba suguhan itu loh. Mak pasti ada pak ke Madinah aja kirim di mak. Telepati. Telepati. Jadi apa dari seorang ibu? Karena kasih sayang seorang ibu itu luar biasa loh. Luar biasa. Dan memang sumbangan terbanyak di tubuh kita itu dari ibu kan. Jadi ibunya kalau jenengan luar biasa, memberi semangat luar biasa, putra-putranya jenengan akan menjadi manusia-manusia, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Insya Allah, amin. Panjenengan ndak usah mikir bu, napa kejok gula benih petran kiai, napa kayak gula benih, sudah jangan usah mikir ke nikah. Sepenting anak nembian sukses ku laku jadi apapun, sukses jadi apapun. Yang penting dia beriman, dia punya akhlak, dia takut sama Allah, selesai jadi apapun. Masa apa tuh kiai kepi? Di memorita, di pesantren ada jadi pejabat yang luar biasa, jadi tani luar biasa. Ini kan, maaf belum Pak Depangan nih kan, orang-orang kan kadang putus asa kan. Jujak gula tani, pakun tiring tani, tidak boleh. Kenapa? Karena musibah itu banyak terjadi gara-gara kata-kata. Gara-gara kata-kata. Pakai kata-kata yang bagus-bagus saja. Mau mondok nak, ya, jadi orang bermanfaat. Nakal senakal-nakalnya anak kita doakan, terutama dari ibu. Insya Allah selamat. Ada contoh dulu, banyak di YouTube mencontohkan Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dulu katanya masih kecil nakal, Ibunya masak karena mau kedatangan tamu agung. Ketika masakan itu sudah siap, akhirnya Abdurrahman As-Sudais yang masih kecil, pangala abu, petompak kaki, buang. Kalau terjadi pada kita pasti marah-marah, tak benteng lah untuk. Tapi apa? Ibunya bilang, ya sudah nak, nanti main sana sudah. Ini tamunya sudah datang. Semoga kamu akan jadi imam di Masjidil Haram. Allah. Akhlak seseorang itu bisa dibentuk dan bisa berubah. Doakan saja. Kita tidak boleh mencaci maki orang-orang yang berbuat dosa. Siapa tahu dia suatu saat bertaubat dan diterima dosanya. Kita hanya menjadi tukang caci maki, taubat kita tidak diterima oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menyucikan dirimu, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling takut pada Allah. Jadi anak makin menerjak pah ngocak, ancor benjong.
Ancorongku jana pun butuh banjong. Apa dia kadang mata kari tok patok ke banjong mati pak. Sana mati pak nangis. Apa salah kami? Ya salah kami. Dan malaikat letak ingat lah, letak ingat. Apa salah kami? Letak ingat lah. Allah. Bismillah. Harus berubah ibu-ibu. Iya na, bantar kita tireng muljana. Tembus lang betul. Pombonggi beda ummina, latini ummin. Latini abana. Pombonggi beda. Mage ababan ummi tu kamololo. Salat ada ababan ummi, kerong ketukan naru. Kok biasa letukan ni kol demre ada setuka setia. Faham? Latini, matua, latini, reng sepok, latini, guru, pombonggi beda. Salat ada. Ketika almarhumin, ketika masih ada, gak ditok. Ki Baihaqi ki ibadah, ki Khatib ki ibadah, ketika kita sowan sama beliau-beliau pasti ada irsyadat, taujihat. Da iya jong ala ko apa benak, ala ko ano, ari da iya nak ya, ari da iya nak, dari iya da. Ada sentuhan-sentuhan hati. Beliau sekarang sedang berpulang. Beliau selamat di sisi Allah. Kenapa? Buktinya ini. Selamat di sisi Allah. Tapi kita yang sekarang kehilangan. Ketika kita datang ke makbarah beliau, kita ngaji Quran, kita tidak bisa bicara dengan beliau. Tapi beliau tahu kepada kita. Kenapa kita tidak bisa bicara? Di situ ada barzakh, ada dinding yang kuat. Beliau tahu kita, tapi kita tidak bisa untuk matur-matur. Mumpung masih ada gus-gus ini, ralo rainya cabis. Mak berdalum nih, bah tak tahu depak sekali ke pun tu. Udah satu wan, kayak capok boleh. Beni capok geng telocor. Pak, ada yang lucu. Kan ada virtual Kiai. Saya kan sama saja hadir. Mau niat bisa. Orang kan apa jangan niat. Hadir kok. Bismillah, hadir kok. Nemu sango. Nemu. Saya saja bila mana ada perintah dari guru, ada saja jalan, ada undangan yang digagalkan. Kalau guru ban ngisi, mbian ngisi anu ki. Ketika ada perintah begitu, ada saja cara digagalkan oleh sang pengundang itu. Akhirnya saya bisa hadir. Korban, ya mentada sekali. Ya tada, tak bisa. Terutama seperti momentum-momentum sekarang ini. Coba panjenengan alumni yang 88 tahun itu, yang sampai semangken, mulai dari alumni masyayikh yang masih dipimpin oleh kiai ini hadir dengan semangat. Beliau hadir bukan hanya hadir, tapi jadi apa sekarang itu dikontribusikan untuk pondok. Luar biasa. Jadi apa? Pas elok periksaan ini ban ya jangan ben jojo kuji tak kuncan oreng rai gua kuncan oreng rai gua tak kok ipa nyumbang badan ada kelangkong dan oreng gula pada tangi tinggi ya guncaan
Ya perkara tepak sapa orang. Sapa orang. Dene jawah tokol gula tak nyambi orang blingem gula. Keng dikal. Keng mon tepak. Kan berarti keng itu tua kibanallah. Itu tua ki. Ya keboleh muslim. Atau memang almarhumin kak dintok madhabu keboleh haji muslim. Keboleh haji muslim. Pola aja kun pola. Wa ma alaina illal balahul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan. Muntada eti dari Allah kan tak ada keluar dari jolo. Umpama. Lanjut. Berapa menit YouTuber? Hah? Sejam lagi. Aduh YouTuber bilang 1 jam. Terakhir. Apa kan 3 gendok kan? Minta belu deh. Oleh kamu bahan dulu. Remon penceramah gendeng kan repot. Senambahnya boleh, tak tahu roh. Hari nyaman ceramah palapalan roh. Yang ketiga, wat ta'zimu bil alim. Orang itu bisa manfaat, santri itu bisa manfaat ilmunya. Wat ta'zimu bil alim. Ta'zim kepada orang yang mengajar, kepada orang yang punya ilmu. Bapak Ibu, dengan cara ta'zim kepada orang yang mengajar, itu nanti akan tumbuh kasih sayang dari yang mengajar. Bila mana yang mengajar sudah sayang kepada kita, cinta kepada kita, ada perhatian khusus kepada kita, buktikan Allah itu tidak pernah melihat tubuh kita. Allah itu tidak pernah melihat fisik kita. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Bila mana kita sudah berada di hati orang saleh, bila mana sudah ada di hati kiai, guru, maka ketika guru berdoa, Allah pasti akan melihat hati guru itu. Di situ ada tertulis nama kita. Tanpa harus kiai bilang, ya Allah, musleh harus begini, saleh harus begini, fuad santri harus begini, tanpa harus bilang. Tapi karena memang sudah ada kasih sayang dari guru pada murid itu, namanya akan tertulis di hati. Ketika tertulis di hati, Allah akan melihat hati sang guru. Di situ ada tertulis nama muridnya, maka murid itu akan ditinggikan derajatnya. Tapi dengan cara apa? Ta'zim. Ta'zim. Kalau dalam istilahnya Asy-Syaikh Ibrahim Ad-Dasuki, ra'su malil muridi, modalnya seorang murid itu apa kepada gurunya? Al-mahabbatu wat taslim. Satu adalah cinta kepada gurunya, wat taslim, pasrah kepada gurunya. Jadi cinta dan pasrah. Ketika sudah pasrah, ada khidmah kita kepada guru, terus kemudian guru tadi ternyata ada perhatian khusus pada kita, itu yang akan kita dapatkan sebagai santri. Tapi bila mana kita sering menyakiti hati guru, hati-hati, hati-hati. Apa yang akan terjadi? Kalla lisanu, tumpul lisannya, tumpul lisannya. Wa nasiya ma hafidhah, dan dia pasti akan lupa apa yang dihafalkannya, tidak bermanfaat. Yang terakhir, waftaqara fi akhirih, dia akan hidup fakir di akhir kehidupannya. Hati-hati. Allah, saya nggak akan nikah ngetek nih, ngetek. Asy-Syaikh Al-Mizab, guru itu bagaikan ini. Ada talang air, itu guru seperti itu. Yansilul faydu min bahrihil muhit ila qalbil murid. Apa yang ada pada Allah itu kemudian diturunkan, seret turun. Lewat apa? Lewat talang air, masuk ke hati murid. Nah, kalau kita mau mendapatkan air, kita bawa wadah namanya timba. Kalau ingin cepat
kita harus ambil air dari talang air ini. Tapi posisinya jangan sampai berdiri sejajar dengan talang air. Kita harus menunduk begini. Harus menunduk begini. Apalah. Oh iya timba ya. Jadi timba menteropos sa'a biar cepat terisi harus ngambil dari talang air. Coba langsung ngalah. Wah, bila siapa sa'a tak usah. Kita tuh udah kadang-kala loh mengambil sejajar bukan kiai. Cok santri mengambil sejajar bukan kiai. Si lucu banget. Merasa lebih hebat dari kiai. Aduh. Wah pada ben ngala aing dina pancorna pahe beda ieu. Bila saya sia. Aing udah dina. Enggak bisa. Terutama nggak nikah boleh nyon saborah mon salah nyon saborah tak langkong gi pangoca ya aja kok saya guru ke aban kok keputran tak guru ambuih siap Hujaring sengilai rahakam rongko lembak. Engkau berapa kali kami rahakam jadi. Mubah rahakam morok engkau. Lu ambuih. Engkau ada si guru kaki bayi lembak Apa dia potran siapa? Gelur juta. Ambuih. Gula tak mator tola. Polan tidak lalu huluan. Keng takok bah launan persis api dalam sekam launan lobar bah. Ambui. Wa ma yata'allaqu bih. Siapa saja yang berhubungan dengan Kiai Haki, Ki Khotib, saya wa ma yata'allaqu bih. Saya rasa yang berhubungan dengan Ki Habibullah ini guru nembian. Ay, cengeng. Gula keputran Kak Sabsul guru tako. Keputran Kak Sabsul tako nyom tanang gula. Dan melorarulah. Siapa yang hadiah gelar? Anapa? Komboi ke wahid. Gula tak tahu mana guru ke beliau. Tapi beliau adalah guru saya. Kenapa? Cucu guru saya. Apa kata orang tua saya? Maaf, seboran. Tak langkong nyon seorang. Gula makan muka geni seguni. Gula ni ke bak jubak ngak ni ke Bani Ismail. Bak jubak ni ke Bani Ismail. Ke pak gula teti tani. Embu gula teti tani. Gula Bani Ismail. Dari Ki Mustafa. Tapi apa? Ayah saya selalu bilang, "Sengak, Cong, sengak. Mun bede kiai, coba ngucap belah." Guru jaga bala ban make bala na taule haram kok taule na guru tadi make lang ngojak kacong make lang ngojak pam make ngojak ale make jora aku guru tak tahu man ngojak apa guru ngojak kiai kesera boy kayak kiai apa guru polan apa gula pernah mentuk nikah menjadi gula bukan mentuk nikah. Jadi, loh, sambian ceramah katanya benih turun kiai, bener lah kerja Pak gula tani, embok gula tani, jadi benih turun kiai gula, embok gula melas, apa gula melas, kengi turun tas roh beda, apa gula nyaman munasik nih di Pak nyaman Abdullah nih kan di Pak nyaman Nuru nih kan di embok, pandi embok boleh, tidak tak boleh. Di atas na boleh pada Mustafa Ismail kak dito tikal melihat awal bertawar keng gula sampai semangkan kenapa takok pula napa aja bu saya ngacak ngakuan ben keng napa mangken gula mak ngebola ngak nikah mangken sambian mele oning saya ngale
keturun nak nikah, keturun nak nikah, keturun nak nikah. Nikah tetap guru kita. Tak bisa gula, tak bisa. Wah, keputra nak Samsul, wah gula wah matua, beres dong, tampeleng gula. Tak bisa gula, pantang bagi saya bilang kacong. Walaupun dari silsilah nasab dari bini gula, ke Samsul ni kakak. Jadi kan berarti ponakan. Keng tak bohong, iya aku tak ponakan. Cak guru kompoi guru. Aku dulu lagi guru tepang kini kata. Nyi, om gula tanah tak bisa. Tak bisa. Wa ma yata'allaqu bil guru. Pokoknya guru kabeh ka gula. Lemagela tak pati kenan aku pak guru kabeh. Gula ni kan dupo pona kiwa head. Lebang aja guru dia berarti. Bunten nong gua. Jadi mana-mana gula. Boleh guru, bangkana gula repot sing aku. Kenapa? Karena gula jak saking ngepak gulan di pesantren raja, embok di pesantren raja. Oh laki bodoh buat begawat. Jak tadi apa? Tadi apa? Mungkin beda ya jangan segala guru beda kak bau neron ketoronan kan pakai mbian beda kak bau ketoronan kayak ngepan lekadung beda alas embok le beda ningi siapa pakai ngojak toronan kiai nih. Jadi saya setiap pidato saya bukan keturunan kiai. Kiai memang bukan. Kayak mungkin jetas dari keturunan ke atas beda. Kayak dua apa jari ngepatan di apa? Embok tan di apa? Jadi gue lepas kun ngocak. Anan seram yan, anan apa? Embun seram, kia embuk. Berarti mbian benih keturunan kiai, benih cepat gula tani, embuk gula tani. Makan sering gula ngocak, gula si kocak kiai, pola nongkok ke nyai. Ya pun gula, tak ngaku, jaring, ya bini gula, ponakan lagi Adnan. Ki Adnan du popo sarang kita bata sarang kita punya mah du popo ya sarang kento ya apa iya lu saya ibunya yang asli jet mun dia swasta roh swasta muturan swasta karena lahir di Jember besar di Probolinggo akabin yang muturan tapi gue di swasta pacet tak ada potong nasa kali roh ego aja keturunan kiai benih pak benih bu benih turun kiai tapi sekali lagi kata ayah saya jangan aku lebih monka guru saya ngalih guru perkara keng jadi ngaku jong gu laku jong ya letina lain ki ide ya keng pakun ban aten aja au pakun guru begitu tuh saya coba ngojaan rahakam ruah rasam sulu ambui iki paham ki dukung mun parlo sepo segi kejopok kaki sepo mator beri masukan mun ke sepora seni kebiasaan ra ke sepo seni kara biasa ra jadi ajunan saya rame nabi melanjutkan ke sepo ni cak bacaan ni kara pernah beri bacaan ke gula bagus kesepone kara haliyana ni kebiasana kol saano macam ni kara kol saano maus ni kara bulan lembok ki muntukan to ya to masukan jaring pekunarem kan benih gigir akhirnya lora rapat semampuna elaksana akhir kan begitu kan tore tolongin jane gele tolongin apa? Tolongin mendukung untuk melaksanakan program itu gitu. Nah, ini kan. Makanya setrum mengaro dari nikah. Senikara sepa kan. Benih seni kebahasan, mak senikara. Cok kiai tak senikara, salah bahasan aja dia. Tu itu gitu. Maunya tuh menyampaikan yang salah bahasa. Kiai sepo sekali itu lah biasanya. Kiai sepo sekali itu biasa belum sepo gitu makin minta pecet lah kiai sepo gitu kadang ki morok lah umpama jadi launan budi maksud jadi ya saya tokaran emaan jadi ya boleh ni sembilan pak emak mereka nepak yang yang betul
Jadi begitu. Jadi tak langkong sekali lagi bahwa dengan cara kita ta'zim kepada guru, insya Allah ilmu kita manfaat, insya Allah ilmu kita barokah. Podium pada podiumah, tapi podium ini sangat luar biasa karena yang kui pengajian. Kaju pada kajuna, keng banyak kaju tak manfaat dan kadang masuk ke perodipen ke tomang. Tapi nikah kaju nikah ternyata selamat, potong pada di podium. Sama juga kita, daging pada daging, tolang pada tolang. Nak potong Nabi Adam pada nak potong Nabi Adam, kemun tak aja masuk ke dalam tomang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lamu wo, mon pidato, beda-beda kelu kita kan ludruk. Alamu, Arya tuntunan benih tontonan. Deki jabuna almarhum Ke Zainuddin MZ, Ke Haji Zainuddin MZ. Apa kata beliau? Saat ini tuntunan sudah dianggap tontonan, tontonan sudah dianggap tuntunan. Nah ini sekarang. Jadilah kebaibur-lebur terus pelengan. Ada benih hiburan, benar muka manfaat. Bila mana ada kata yang salah, murni karena bodohnya Muhammad Musli Adnan, mohon dimaafkan. Bila mana ada kata yang benar dan kiranya itu benar, monggo dilaksanakan. Semoga ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.